para optimers sekalian, kembali lagi bersama dengan Agung dalam program 90 hari sharing hal-hal yang baik yang mungkin Agung baca langsung ataupun juga alami langsung ya. Dan dalam program kali ini Agung ingin membagikan sebuah pengalaman yang berkaitan dengan klub membaca ya. Jadi Agung sekarang lagi menggalang beberapa teman Taiwan, orang-orang Taiwan, lalu kami berkumpul bersama lalu juga memilih satu buku, lalu dijadikan sebagai bahan bagi kita untuk saling sharing tentang pengalaman atau apa yang didapatkan dari setiap apa namanya setiap chapter ya, setiap bab. Dan satu hal yang unik dalam klub membaca itu karena kita datang dari background yang berbeda ya, latar belakang yang berbeda, sehingga pada saat kita membaca sebuah chapter ataupun sebuah bab itu pandangannya pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Namun satu hal yang unik, aku tidak membahas tentang buku itu, tapi membahas personel, orang yang ada di dalam klub itu sendiri ya. Kami berlima, dan dari 5 orang ini ada 2 orang pria dan 3 orang wanita. Dan salah satu wanita yang menarik perhatian Agung adalah begitu pesimisnya dia berpikir, begitu pesimisnya terhadap hidup ya. Nggak tahu kenapa ya. Cukup unik juga karena dalam setiap kita membahas satu hal, membahas sebuah topik, selalu yang dilontarkan itu adalah berkaitan dengan hal yang negatif ya. Cukup unik juga, dan Agung sebagai pemimpin dari klub membaca itu mencoba untuk bersabar dan menerima apa yang dilontarkan olehnya. Dan Agung juga sempat baru tahu ternyata dia itu baru saja bercerai dengan suaminya ya. Dan aku nggak tahu apakah ada hubungannya dengan perceraian atau memang dia sikapnya seperti itu. Jadi cukup unik juga ya. Awalnya Agung merasa kayaknya ke orang ini ngeselin banget sih. Bisa nggak sih berpikir dari sisi positif ya? Bisa nggak sih berpikir secara optimis dalam melihat sesegala hal ya? Tapi ternyata Agung sadar bahwa sebetulnya di saat itulah Agung pribadi sendiri dicoba, diuji seberapa sabarnya, seberapa optimisnya dalam melihat ataupun juga mengalami kejadian itu ya. Jadi sampai kurang lebih 1,5 jam kita ikut dalam kegiatan itu, kita Agung pimpin, dan sampai akhir dari pertemuan tersebut tetap yang bersangkutan masih melihat satu sisi itu dari segi negatifnya. Setelah Agung pulang, sampai duduk sekarang ini sharing bersama teman-teman, para optimer, bahwa ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Ya, Agung bukan orang yang sabar, Agung bukan orang yang super super optimis, enggak. Punya kelemahan, kekurangannya banyak, banyak sekali kekurangannya. Tapi dari situ justru sangat sangat bersyukur sekali, berterima kasih karena ada pengalaman seperti itu. Karena kebetulan sebelum Agung sharing dari video ini, ada sebuah artikel dari Jeff Haden ya. Jeff Haden di dalam majalah Inc. Dia bertanya, dia menyampaikan kepada pada pembaca bahwa menjadi seseorang yang berbahagia itu ada 6 cara. 6 cara ya, ada 6 cara. Yang pertama adalah berteman, ya, mempunyai teman yang banyak. Yang kedua adalah selalu dengan agresif menyampaikan terima kasih. Yang ketiga adalah mengejar impian yang dimiliki oleh kita semua, masing-masing ya. Yang keempat adalah melakukan apa yang sesuai dengan hobi Anda ataupun juga talenta kita masing-masing. Yang kelima adalah memberi. Dan yang keenam adalah melewati hidup yang kita inginkan. Ini bukan 100% benar, tapi dari keenam cara ataupun juga untuk mendapatkan kebahagiaan itu, hampir semuanya kalau kita berhasil kita capai 100%,
Kalau mau dibilang bahagia 80% bahagia, kelihatannya nggak ada masalah ya. Dan kembali lagi kepada tadi contoh yang Agung Agung apa namanya alami sendiri dari pengalaman itu, bahwa cara dia menyampaikan ataupun juga memberikan pandangan itu hanya membuat orang lain merasa terkesan, kok ini orang aneh ya, kok orang selalu pesimis gitu ya. Mungkin bagi orang yang mengerti beliau, mungkin kita akan menanggapinya dengan baik, dengan sabar dan seterusnya ya. Tapi bagi orang-orang yang baru pertama kali bertemu, lalu juga mendapatkan respon seperti itu, akan kesel gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang ingin Agung sharing kepada teman-teman sekalian, bahwa segala hal itu sebenarnya ada dua sisi ya. Baik, ada sisi negatifnya, ada segi positifnya. Yang mana yang kita pilih? Kalau ternyata sisi negatif membuat kita itu merasa senang, ya silakan. Tapi biasanya hal-hal yang negatif itu tidak akan membuat kita merasa senang, tetapi akan membuat kita semakin tertekan ataupun juga merasa kelihatannya tidak, energi negatif itu akan semakin membuat kita itu menutup diri, ya menutup diri. Tapi kalau dari kita dari segi positifnya, kita melihat ataupun juga belajar dari pengalaman itu, pasti apa yang Anda dapatkan lebih dari yang kita bayangkan. Baik teman-teman, para optimis sekalian, demikianlah sharing dari Agung. Semoga saja bermanfaat. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.